Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 4, olahraga, mindset seorang juara. Subchapter, wanita-wanita tercepat di muka bumi. Bagaimana dengan Wilma Rudolph, yang dieluk-elukan sebagai wanita tercepat di muka bumi setelah memenangi 3 medali emas untuk lari cepat dan lari estafet pada Olimpiade Roma di tahun 1960. Dia sama sekali tidak memiliki penampilan fisik yang luar biasa ketika masih muda. Dia dilahirkan sebagai bayi prematur, anak ke-20 dari 22 bersaudara. Dia selalu sakit-sakitan ketika masih anak-anak. Saat berusia 4 tahun, dia hampir meninggal akibat perjuangan panjang melawan radang paru-paru ganda, scarlet fever, dan polio yang mengakibatkan kaki kirinya nyaris lumpuh. Para dokter nyaris kehilangan harapan bahwa kaki kirinya bisa berfungsi kembali. Selama 8 tahun, dengan penuh semangat dia mengikuti terapi fisik. Hingga pada usia 12 tahun, dia bisa menegakkan kakinya dan mulai berjalan secara normal. Bila ini bukan pelajaran bahwa setiap keterampilan bisa dikembangkan, lalu apa artinya? Dia langsung mendaftarkan diri mengikuti pelajaran bola basket dan lari. Meskipun ia kalah dalam setiap perlombaan, dia berhasil memasuki lomba atletik resminya yang pertama. Setelah karirnya menjadi luar biasa, dia mengatakan, "Saya hanya ingin dikenang sebagai seorang wanita yang bekerja keras." Bagaimana dengan Jackie Joyner Kersee, yang disebut sebagai atlet wanita terhebat sepanjang sejarah? Antara 1985 dan permulaan 1996, dia memenangi setiap heptathlon yang diikutinya. Apa sebenarnya heptathlon itu? Ini adalah perlombaan selama 2 hari yang sangat melelahkan, yang terdiri dari 7 macam lomba, meliputi lari gawang 100 meter, lompat tinggi, lempar lembing, lari cepat 200 meter, tolak peluru, dan lari 800 meter. Tidak heran jika pemenangnya mendapat julukan sebagai atlet wanita terbaik di dunia. Selain itu, Joyner Kersee mendapatkan 6 nilai tertinggi dalam sejarah olahraga, memecahkan rekor dunia, dan memenangi 2 kejuaraan dunia dan 2 medali emas Olimpiade. 6 kalau kita menghitung medali emas yang diperolehnya dalam kejuaraan-kejuaraan lainnya. Apakah dia memiliki bakat alami? Dia memang berbakat, tapi ketika mulai berlari, dia mencapai finish di tempat terakhir dengan jeda waktu yang cukup lama. Semakin lama dia bekerja, dia semakin cepat, tapi tetap tidak dapat memenangi pertandingan apapun. Akhirnya, dia mulai menang. Apa yang berubah? Sebagian orang mungkin menisbahkan perubahan yang saya alami dengan hukum-hukum keturunan. Tapi saya pikir ini merupakan imbalan atas kerja keras saya selama berjam-jam di lintasan kuda, trotoar lingkungan sekitar, dan koridor sekolah. Ketika menceritakan rahasia suksesnya, dia mengatakan, "Ada sesuatu yang saya rasakan ketika menyaksikan peningkatan diri, yang membuat saya termotivasi dan bersemangat. Itulah yang mengantar saya menjadi seperti sekarang, meraih 6 medali Olimpiade dan memecahkan 5 rekor dunia. Dan begitulah di sekolah menengah pertama dulu, ketika saya baru saja memulai memasuki dunia olahraga lari. 2 medalinya yang terakhir, yaitu dari kejuaraan dunia dan Olimpiade, diperoleh bersamaan dengan serangan asma dan luka-luka lutut akut yang sangat menyakitkan. Ini bukanlah bakat alami yang menerima takdirnya begitu saja. Tapi, inilah mindset yang bisa memahami dirinya sendiri." Bersambung ke subchapter, orang berbakat alami tak perlu berusaha.